Jarum King Filter. This is the King. Full pleasure. Jarum King Filter. Queen Love King, Queen Love King, Queen Love King. Perfeksionis banget ya. Kelihatan sih kok. Jadi gua kadang-kadang kalau udah nyusun, habis waktu berjam-jam untuk gua liatin satu persatu. Betul, ini enak nggak angle-nya, gitu kan, kiri kanannya atas bawahnya pas nggak? Bisa dibikin lebih bagus lagi nggak, kayak gitu Gila, friends. Saking perfeksionisnya sampai gempa pun yang runtuh cuma sedikit ya. Iya. Berarti nggak sia-sia OCD kok. Nah, sekarang kita mulai masuk ke brand-brand 1/12 scale kok. Boleh. Ini kita nggak ada endorse apapun, nggak ada maksud menjelekan satu brand. Betul. Dan meninggikan satu brand. Ini murni pengalaman dan sharing dari Ko Obi yang udah 16 tahun mengkoleksi 1/12 scale kok ya. Ada apa aja sih brandnya kok? Yang umum gitu kok, yang lagi naik daun gitu yang ya. paling terkenal ya tentunya SAF, Figuard. Bandai kok itu ya. Bandai, Medicom Mafex. Medicom Mafex. Ya, Hasbro Marvel Legends. Oh, oke. Terus ada Figma, ada Revoltech, banyak sekarang, ada Basmod, ada yang cungkopnya itu Dasin. Oh, Dasin, ya, ya kira-kira oh banyak juga kok ya. Kalau yang bule ya yang US ya ada Hasbro ya, ada Black Series, ada ini segala macam. Oh, jadi maksudnya kalau kita pengen ngoleksi Iron Man gitu kok ya, itu brandnya banyak gitu kok. Banyak, semua brand bikin Iron Man. Oh, tapi skillnya mirip-mirip kok. Ada juga yang ngawur sih, kayak Trizero itu bikin 1/12-nya salah itu sebenarnya. Oh, lebih tinggi. Dia lebih gede. Iya. Kalau brand lo
range harganya berapa sih kok untuk 1/12 scale ini? Oke. Itu kalau misalnya lumayan ini ya, kalau yang kayak Marvel Legend kan dia retail price-nya kan sekitar 20-an US ya. Kalau sampai yang mahal-mahal kan ada kayak Mafex-nya ada yang 2 juta lebih. Mafex ada yang 2 juta lebih? Iya. Kalau harga PO-nya deh kok, harga PO yang paling mahal apa kok? Mafex biasanya. Oh, Mafex tetap paling mahal. Kenapa? Ya. Kenapa dia paling mahal kok? Lebih bagus kah? Atau aksesoris lebih banyak kah? Atau karena cuma menang nama doang kok? Medico mau cuan lebih gede. Gimana? Tapi secara built-in quality lebih bagus kok. Ini sebenarnya perdebatan yang banyak di antara penggemar 1/12 ya, bagusan SAF atau Mafex. Oh, itu debat juga kok ya? Banyak, ya. Karena kalau di dunia Hot Toys 1/6 itu udah kayak gak ada saingan kok sekarang. Oh iya benar. Tapi Inart bagus. Ada Inart sih, tapi dia masih dikit lah kok produknya. Cuma kalau gue memang bukan pemuja merek ya, jadi gue nggak fanatik gitu ya. Kayak kan di orang banyak yang overlapping. Jadi kayak misalnya Iron Man dua-duanya bikin nih, gitu. Gue ada kadang-kadang ada orang yang wah pokoknya gue harus beli yang ini jelek gitu. Gitu gue nggak suka gitu. Gue nggak ngerasa gue nggak dibayar sama Bandai atau Medico atau ngapain gitu ya. Ya oke gue suka ini tapi bukan berarti yang satu lagi jelek. Kan kesukaan orang beda-beda. Jadi misalkan kalau kita ngumpulin Avengers 6 gitu kayak, bisa jadi itu beda-beda brand kayak Kobe ya. Bisa. Sesuai dengan mana yang paling bagus, itu yang Kobe beli. Jadi nggak perlu satu brand gitu ya. Betul sekali. Nggak peduli. Karena balik lagi nanti tergantung dari cara kita ngedisplaynya dan kita ngeposernya kok ya. Oke, tadi gue lanjutin dulu ya. Tadi kalau antara SAF sama Mafex. Iya. Menurut gue kadang bagusan SAF, kadang bagusan Mafex. Tapi kalau in general, Mafex itu lebih bagus secara proporsi sama detail. Oke. Kalau SAF itu lebih bagus secara posability, dia lebih gampang, lebih enak pose dan lebih build quality lebih bagus, lebih nggak gampang rusak. Jadi masing-masing brand ada plus ada minusnya. Plus minusnya gitu. Yang terbaru itu Basmod kok ya? Basmod biasa bikin anime. Itu bajunya kayak baju-baju materi asli kan ya? Dia pakai kain. Dan itu harganya pun 2 jutaan kok ya? Yes. Cuma kalau gue personally gue nggak gitu suka 1/12 dipakein kain. Karena tadi daya tahan umurnya kok ya? Bukan. Jadi kalau ya sekali lagi ini personal opinion ya. Menurut gue 1/12 kalau pakai kain itu kayak cosplay kedodoran. Kalau 1/6 oke, bagus lah. Ya. Bener. Karena 1/12 itu kan figurnya kecil kan? Ya. Segede Yakul. Betul. Jadi kalau pakai bajunya kain asli itu kayak kedodoran gitu kok ya? Kecuali bikinnya bagus banget. Tapi itu sih jarang ya menurut gue. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman newbie nih kok ya, kan pengen mulai koleksi, tapi kalau beli yang 1/6 mahal, beli statue lebih mahal lagi. Nah saran dari Ko Obi, lebih baik mulai dari mana gitu kok? Oke, 1/12 itu range-nya gede banget ya. Benar. Tergantung kalian tuh demennya apa gitu. Oke, let's say kalian demen anime. Ya anime ya pilihannya ada SAF, ada Figma, ada Revoltech gitu ya. Nah paling satu apa aja kok? Masih bingung nih, yang mana nih gue nih? Kalau sukanya anime gitu kok? Seperti ya sekarang gini ya, kadang-kadang ada karakter yang dibikin SAF yang lain nggak bikin. Susah sih ya. Campur lah. Iya. Jadi kayak My Hero Academia kan SAF nggak bikin. Adanya Revoltech, ya udah lah Revoltech kayak gitu. Iya juga. Jadi memang susah ya kalau disuruh beli satu brand susah ya karena terlalu banyak kok ya. Kita nggak disokok kok maka. Iya, kecuali kita brand ambassador. Ada juga kita dipermudah sama mereka. Paling bete apa kok? Pengalaman di dalam mengkoleksi 1/12 scale yang pernah Ko Obi rasakan paling bete pahit-pahitnya gitu kok. Gimana ada nggak sih kalau stage kan kadang-kadang nggak tahu ya, kalau stage itu bagi gue pribadi nggak pernah ada yang 100% perfect, itu jarang gitu kok. Pasti ada aja lah, entah tiba-tiba pas unboxing rambutnya patah atau ada catnya yang meluber gitu ya. Kadang-kadang ada yang lupa dapat sertifikat. Nah 1/12 gimana kok? Kalau 1/12 ya, gue sih gue perfeksionis, tapi gue bukan tipe yang menuntut wah ini nggak boleh ada celah sedikit pun. Namanya barang mass production ya pasti ada aja lah ya. Gue bisa maklum di situ gitu. Oh bisa maklum tapi kok ya? Bisa. Kayak contohnya si Sasuke kok. Sasuke 1/12 tuh gue pernah beli tuh Bandai SAF. Itu belang kok. Oh iya. Jadi sama bukannya belang kok. Bandai
sebenarnya lebih jarang sih soal QC sih lebih. Cuma maksudnya ada, it happens. Iya. Cuma kalau tanya gue paling kesel gimana ya mungkin ya pada saat proto sama final product beda banget. Ada juga gitu ya? Ada dong. Di dunia 1/12 ya? Ada. Oh, mukanya beda banget gitu kok. Protonya bagus banget. Pas datang udah kayak begini gitu. Iya. Sering atau jarang kok? Belakangan makin jarang sih. Oh, QC-nya makin bagus kok ya? Maybe ya. Ada juga sih yang di proto sama jadinya lebih bagus jadinya, ada juga tapi jarang sih. Tapi ada. Terus tanya berikutnya kok, kalau misalkan ya istri tiba-tiba bilang, Kobi jual semuanya. Terus Kobi nego nih, oke, gue jual semuanya, satu yang bakalan gue keep. Nah, yang mana kok? Sebenarnya yang satu itu kok? Itu pertanyaan yang sangat sulit karena Pasti. Basically koleksi gue itu gue beli karena gue suka. Hampir semuanya. Yes. Karena itu kan seperti gue bilang, gue nggak ngejar konflik. Benar. Jadi kalau yang ada di sini berarti gue suka. And it's impossible to pick just one. Nggak bisa gue. Iya, karena yang ada di sini pasti gue suka. Gitu. Jadi nggak bisa pilih satu kok ya? Nggak bisa. Pilih dua itu nggak bisa juga kok? Nggak bisa. Kalau pilih lini mungkin masih. Tapi pilih lini pun Susah ya kok ya? nggak gini loh. Kalau gue sih. Kadang gue bosenan juga seperti orang ya. Cuma kalau gue sekarang kayak gue lagi bosen sama Marvel Legends nih. Nah, gue lagi depannya anime. Karena anime bosen gue demen hero. Bener. Gue beli ya hero begini. Bosen ini Kamen Rider. Bosen Kamen Rider balik lagi ke ML kayak. Jadi kalau teman-teman yang kolektor mengalami bosen jenuh, jangan buru-buru jual murah. Ya, atau jangan buru-buru lempar ke lelangan. Jangan. Kenapa? Karena ya kata Kobi bilang tadi, mungkin kita beralih dulu ke lini yang mana. Ya, tunggu beberapa saat. Kalau memang masih bosen, berarti memang kita nggak begitu suka. Ya kan? Tapi kadang-kadang bosen itu cuma sesaat. Ketika kita udah mulai lini yang lain, atau kita mulai stop dulu beli-beli, kangen lagi tiba-tiba. Atau lo masukin dulu ke box kok ya. Dan nikmatnya memang kalau 1/12 possible itu adalah lu bisa display nih ya. Itu positifnya 1/12. Nah, pada saat lu bosen, habis itu lu rubah posenya dan itu rasanya seperti punya barang baru gitu. Apalagi 1/12 itu dapat faceplate-nya itu banyak, ekspresinya, tangannya banyak, aksesorisnya banyak, senjatanya banyak. Jadi nggak ngebosenin kok ya. Iya, betul. Tapi lu nggak malas apa kok? Misalnya lu mau rubah si Scorpion gitu kayak nyari boxnya susah di mana? Enggak sih, gue cukup rapi soal itu. Maksudnya tetap niat sendiri itu kok ya? Kalau memang rasanya perlu ya gue rubah. Cuma kalau kayak Kamen Rider ini kayak udah 2 tahun nggak gue rubah-rubah deh. Tapi setiap boxnya masih ada kok? Ada, lengkap. Apa gimana penyimpannya? As dari gue beli sampai sekarang pasti masih ada sama. Tempat nyimpennya apa kok? Kan gue seperti gue bilang gue cukup rapi ya. Jadi gue udah tahu nih bagian lemari yang mana isinya barang apa gitu ya. Coba di sini apa isinya kok? Tes nih kok. Jangan. Ini sampai. Kalau yang ini isinya box Kamen Rider. Ini nih, oh iya bener. Ini box Kamen Rider semuanya. X yang sebelah sama anime. Yang di pemain satu-satu itu My Dirty Laundry. Bagus Mas. Kadang-kadang ada kolektor yang agak sembarangan, nggak peduli sama box-boxnya kok. Disimpan di gudang gitu kan. Akhirnya ada yang dimakan rayap, ada yang kebasahan bocor hujan. Ternyata kita belajar dari Kobi, selain kita perhatiin figurnya pun, dus-dusnya pun harus kita perhatiin kok ya. Kita rawat gitu kok ya. Kembali lagi tergantung orangnya sih. Kalau gue memang tipenya yang seperti itu. Ya perfeksionis tadi kok ya. Iya, tapi kan ada yang kalau misalnya dia emang nggak peduli soal dus, dia mau buang ya itu hak dia. Jadi Kobi tipe pecinta box juga dong kok. Nah, ada orang kan beli barang tuh box juga harus perfect, harus sempurna, sudutnya harus 90 derajat. Gue cukup toleran masalah itu. Yang penting boxnya tetap dirawat, ada lengkap ya. Ada yang patah, rusak segala macam lah. Selain itu gue nggak terlalu masalah. Iya. Nah, kalau Robi masalahin harga nggak sih kok? Kan zaman sekarang kan kok ya di Facebook kan lelangan setiap hari. Ya dari mulai statue, mainan 1/6, 1/12, sepatu, microwave semua dilelang. Iya betul. Gimana Kobi sebagai kolektor lama menanggapi fenomena sekarang kok? Karena banyak teman-teman lo kolektor yang pada mengeluh dan marah-marah karena dia baru nebus PO. Nè mà mẹ alum daun bunyi gile junan nai yo wang. Nè mà mẹ alum daun bunyi gile junan nai yo wang. Nè mà mẹ alum daun bunyi gile junan nai yo wang. I love my queen forever and ever. I love my queen forever.